Halo semuanya, balik lagi di Geek Shy Channel. Oke, akhirnya kita balik lagi dengan setting yang beda lagi. Setting beda. Karena kita nomaden. Semoga enak ditonton ya. Ya. Langsung aja Gi, kita kali ini mau bahas apa? Sebenarnya ini udah kita sempat agak dimention dikit ya video sebelum ini pas kita bahas Joker. Tapi kan kita bilang kita akan bahas sendiri gitu ya. Nah sekarang kita akan bahas yang di depan ini, Suicide Squad. Iya, kita bahas ini karena ada satu momentum menyambut film sequel rebootnya itu The Suicide Squad tahun 2021 ini bulan Agustus. Tanggal 6 kalau di luar negeri. Oke, berarti sekitaran bentar lagi lah ya. Sebentar lagi ya. Nah, kira-kira menurut tuh kenapa kita perlu bahas ini gitu? Nah, sebenarnya satu faktor sih sebenarnya Harley Quinn. Anjing, sederhana banget aja. Ya. Jadi sebenarnya intinya ya udahlah Harley Quinn. Cuman kan gimana detailnya, nah kita harus lebih Kita menjelaskan kaji ya, gitu seperti biasa gitu. Nah, kita mulai dari mana Ki? Sebenarnya pasti kita karena kita nyebut mention Suicide Squad, kita bahas backgroundnya dulu lah. Dari film pertamanya. Dari source materialnya dulu dong. Dari Jadi, karena kita udah sempat sebut juga di yang video sebelumnya ya, asal mulanya ya. asal mulanya. Ya jadi sebenarnya Suicide Squad itu biasalah pasti dari komik ya. Kan ini kan juga propertinya DC ya. DC Comics. Dulu awalnya munculnya di Silver Age gitu. Ya, jadi kita udah bisa nonton di video sebelumnya, kita sempat bahas ada sebuah era namanya Silver Age ya. Jadi Silver Age of Comic itu kira-kira tahun 50 sampai 60 awal gitu. Tahun 59 tepatnya tuh ada komik seri komik The Bold and the Brave namanya. Dicanangkan lah atau bisa dibilang dimasukkan ide-ide oleh penulis Robert Kanigher dan Ross Andru si artisnya bahwa ini lo ada loh tim selain so-called Justice League gitu. Kayak counternya gitu. Counternya bisa dibilang ya antitesisnya lah dari Justice League. Ini loh Suicide Squad atau bisa dibilang terjemahan langsung bahasa Indonesianya squad bunuh diri, pasukan bunuh diri gitu. Nah, di situ itu konsepnya itu sebenarnya lebih kayak gini sih ya, campuran dari villain-villainnya Justice League. Karena memang asal mulanya kan ceritanya lagi-lagi sudah disebutkan penjahat-penjahatnya sudah tertangkap. Terus dimasukin ke Bell Reef Penitentiary, penjaranya villainnya mereka. Kan villainnya di DC kan sebenarnya enggak serta-merta jahat pengen uang kekayaan kan. Ada yang rada-rada gesrek gitu kan. Nah, di sana di Bell Reef itu mereka bisa dibilang ya nunggu death row, nunggu waktu dieksekusi aja gitu. Makanya dihukumnya udah ada yang seumur hidup, ada yang tinggal dieksekusi mati kan gitu. Nah, jadi dimanfaatkan oleh di sini bisa dibilang ya pemerintah lah ya, lewat agen namanya Amanda Waller, bahwa ada misi-misi bisa dibilang yang berbeda prinsip dengan Justice League ya kan. Kalau kita udah bahas Justice League sebelum ini kan mereka bisa dibilang kan contoh nilai-nilai luhur atau prinsip adiluhungnya manusia gitu kan. Jadi mereka kalau ngelakuin menampas suatu masalah atau kejahatan sebisa mungkin tidak merugikan banyak orang kan, meminimalisir korban ya itu. Nah, tapi sedangkan ada sebuah bisa dibilang kelompok ini dia melakukan operasi atau eksekusi tugasnya itu ya dengan cara kotornya mereka gitu kan. Jadi istilahnya toh kalau mereka pergi ke satu misi gugur di sana kan gak rugi-rugi juga kan ya. Gak ada yang nyariin, nothing tulus lah di sana. Jadi toh mereka juga ada penjahat juga kan. Nah, di situ konsepnya memang agak dark ya untuk tahun segitu. Sisi gelap pemerintahan. Gitu kan, bahwa ya udahlah kita kirim aja orang yang memang tinggal nunggu waktunya aja untuk melakukan tugas yang bisa dibilang dirty work, bahwa Justice League nggak bisa ngelakuin itu gitu kan ya. Dan hebatnya di Suicide Squad itu kalau teman-teman misalnya udah pernah nonton animasinya, itu kadang ya bener-bener yang ya udah aja pokoknya ada orang nggak bersalah tapi ngalangin misi kita tabrak aja gitu. Nah, sedangkan kan kalau Justice League kan ada prinsip-prinsip yang mereka pegang gitu kan. Nah, tapi hebatnya misinya sebagian besar atau hampir semuanya bisa beres gitu. Dengan akhirnya walaupun di antara mereka ada yang korban jiwa, tapi beres gitu. Nah, itu karena yang mereka juga skillnya juga punya skill lah gitu, punya kemampuan. Kan disana mereka tuh musuh-musuhnya Justice League yang punya kekuatan super. Ya, ada punya kekuatan super ya, tapi ada yang sebenarnya main pikiran gitu kan. Jadi istilahnya kadang lebih selangkah maju daripada penjahat. Akhirnya si Amanda Waller itu menunjuk bisa dibilang ya mereka untuk melakukan misi berbahaya, dan akhirnya
kalau nggak salah komik terakhirnya tuh paling terakhir itu tahun 2014. Jadi bisa bayangin udah bisa dibilang iterasi komiknya udah 54 tahun lebih lah gitu, dan mungkin 60 tahun kali ya kalau dihitung sama sekarang gitu. Iya. Terakhir tuh komiknya. Nah, akhirnya dari situ diangkat lah jadi film live action gitu, bahwa kan dulu ada Zack Snyder, otaknya dari DCEU atau DC Extended Universe. Sekarang sih udah nggak ada lagi tuh, sekarang namanya jadi World of DC, bahwa masa sih karakter cuma Batman, Superman, Wonder Woman kan. Akhirnya udah kita bikin yang low life villain gitu, yang kita bikin grup namanya Suicide Squad, itu dibikin live actionnya waktu itu tahun 2016. Nah, sebenarnya kita sempat sebut di video sebelumnya ini kan, bahwa lu kan ada Jokernya itu kan. Apa ya, trigger awalnya bahwa bakal diintroduksi di Suicide Squad itu kan. Kan kita kalau udah nonton film nonton Batman vs Superman kan sebenarnya itu bisa dibilang Batman udah tau lah, ngeselin banget lah Joker kayak gimana. Nah, pengennya dijelasin secara lebih detail di Suicide Squad, si Prince of Darkness itu gimana sih. Dan akhirnya Zack Snyder menunjuk, mungkin teman-teman pernah nonton film perang yang pernah kita bahas juga, Fury. Nah, itu tahun 2014 filmnya itu kan bagus, dia didapuk untuk jadi sutradaranya dan akhirnya mengumpulkan bisa bilang cast-cast yang mumpuni. Nah, kita akan bahas itu. Ya, karena sudah mulai menyinggung cast-castnya, jadi sebenarnya yang menarik dari promosi film ini adalah, makanya kenapa kita bahas sebelum film dirilis, karena kita lihat trailer ya, trailer dan promosi-promosi itu menarik gitu, karena dari karakter-karakter yang dipublish, terus yang kelihatan tuh kok kayaknya unik gitu. Karena kan memang kita bisa lihat dari film-film sebelumnya, Suicide Squad yang pertama kan secara karakter juga aneh-aneh gitu. Ya. Secara penggambarannya juga colorful. Demikian juga apalagi Birds of Prey. Nah, itu kan ini bisa dibilang kelanjutannya lah gitu ya. Jadi bahwa kan tadi kita nyebut Harley Quinn itu salah satu dari anggota Suicide Squad yang 2016. Itu di situ tuh kalau nggak salah ada Enchantress, itu emang langganan. Terus Killer Croc ya. Si buaya itu. Padahal kalau di komiknya sebelumnya sebelum Killer Croc ada karakter sebelumnya tuh yang King Shark yang nantinya akan muncul. Gitu. Jadi kayak ternyata di situ adalah ngelewatin dulu lah sumber materialnya, nggak apa-apa lah. Terus ada misalnya si Rick Flag kaptennya itu. Terus nah ini salah satu yang muncul di depan ini si Deadshot yang diperankan oleh Will Smith. Ya. Nah, dan yang jadi menarik adalah pada waktu itu setelah sebenarnya lumayan bagus ya penampilannya pada saat di Deadshot. Cuman muncul berita bahwa dia akhirnya mengundurkan diri. Misalnya bisa dibilang nggak mau lagi memerankan itu. Waktu itu sempat ada rumor awalnya mau diganti gitu kan bro ya. Jadi karakternya mau diganti sama orang lain gitu. Kok aneh jadinya? Aneh gitu kan, kayak ini kenapa gitu. Terus akhirnya semenjak Birds of Prey keluar, atau judul lengkapnya Birds of Prey and The Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn. Aneh banget kan judulnya. Tahun 2020 kemarin masih anget bahwa ternyata keren juga ya. Ada sebuah benang merah lewat Harley Quinn, bahwa si Harley Quinn muncul di film Suicide Squad dengan teman-temannya itu. Akhirnya dia bisa bikin film sendiri yang bisa dibilang ya lumayan mengampilkan karakter sisi lainnya si Harley Quinn. Memang mix review, tapi secara mengejutkan, memuaskan lah untuk mengetahui bahwa ada cerita yang lain dari si karakter Harley Quinn, bahwa dia tuh sebenarnya bucinnya Joker gitu kan sebenarnya kan, kalau bisa dibilang yang berusaha buat move on, dan akhirnya dia move on lagi-lagi dengan bantuan perempuan emansipasi gitu kan. Nah, jadi memang pesan emansipasinya kental banget ya. Nuansa feminis mungkin bisa dibilang. Ya, feminis dan women empowerment. Iya, women empowerment, dan dia itu bisa dibilang akhirnya lewat karakter-karakter yang bisa dibilang pendukung itu bisa keluar hal terbaiknya si Harley Quinn gitu kan. Dan mungkin ya dengan iterasi yang akan kita bahas ke depannya ini, bahwa The Suicide Squad 2021 yang akan datang Agustus tanggal 6 besok itu bisa jadi sebuah redemptionnya si karakternya yang dulu di film Suicide Squad 2016 gitu kan. Karena kalau nggak salah dari sampai informasi video ini yang kita bikin, ada yang recurring role gitu bro. Jadi muncul lagi satu Harley Quinn, kita bahas aja langsung ya. Satu Harley Quinn, dan nanti ada si Rick Flag lagi muncul.
Sama yang jelas pasti ada si agen Amanda Waller itu. Itu yang muncul lagi. Yang muncul lagi. Iya, iya. Nah, mungkin ada kejutan-kejutan yang kita belum bisa prediksi karena kan kita filmnya aja belum keluar. Kita belum nonton. Sotoy aja kita. Sotoy aja gitu kita, istilahnya karena kita excited, kita ngebahas itu. Nah, tapi satu sisi tadi kan dia sempat sebut bahwa Will Smith nggak mau lagi tuh. Ternyata diganti juga, bro, di film yang The Suicide Squad. Dan karakternya ternyata beda. Jadi bukan karakter Deadshot diperankan orang lain, tapi ternyata yang benar-benar ada karakter baru gitu. Iya, betul. Iya, dan kebetulan diperankan oleh Idris Elba. Iya, sudah langganan lah ya. Sudah langganan lah ya. Kalau teman-teman tahu itu yang main di Thor jadi Heimdall, penjaga pintu portal itu, dan dia jadi namanya Bloodsport di sini. Serupa tapi beda ya. Tapi beda, mungkin apa ya, traits-nya atau karakternya beda lah. Mungkin adik seperguruannya mungkin bisa dibilang. Tapi mungkin kalau temen-temen tahu Deadshot kan sebenarnya musuhnya Batman ya. Kan kalau temen nonton di Suicide Squad 2016 kan dikasih ada background-backgroundnya dikit kan bahwa Batman yang nangkap dia kan. Nah, mungkin di sini mungkin Bloodsport punya ada masalah dengan salah satu anggota Deadshot ya, tapi kita nggak tahu dia bisa dibilang musuhnya dari siapa gitu ya gitu kan. Tapi mungkin inilah ternyata ada penggantinya, dan mungkin Idris Elba mau mengambil tanggung jawab itu gitu kan ya. Dan lagi-lagi kenapa bisa Idris Elba masuk? Karena sutradaranya, bro, James Gunn. Nah, kalau teman-teman udah tahu sebenarnya itu udah ada di pojok paling kiri itu. Ada itu si Groot itu, dia Easter egg. Kita kesannya nggak mau ngebahas toko sebelah, tapi James Gunn itu sutradara dari Guardian of Galaxy itu. Nah, Guardian of Galaxy bisa dibilang kan cukup nyentrik ya untuk di dunia Marvel ya. Tidak diduga ternyata menarik ya. Menarik bahwa itu hidden gem tahun 2014 gitu kan ya. Iya. Dan hebatnya itu ternyata James Gunn bisa mendamaikan dua, ya mungkin belum terbukti, cuma misalnya dia bisa dikasih project di dua perusahaan komik yang berbeda, tapi sampai video ini kita diambil, katanya sih early reviewnya si The Suicide Squad yang akan datang itu bagus, bro. Dari apa namanya, bisa dibilang pre-screen ya apa? Ya early screening. Responnya bagus ya, dan bagus. Apa diulas oleh Rotten Tomatoes gitu. Iya. Dan cukup kredibel ya, gue rasa. Misalnya mungkin kembali lagi itu kan selera ya. Kan sampai video ini kita ambil kan belum rilis ya. Nanti kan mungkin audiens bisa ngasih pandangan yang beda ya. Cuman dari beberapa orang yang diundang di early screening bisa dibilang mereka puas gitu dengan positif responnya positif, dan misalnya bisa jadilah pertimbangan untuk misalnya teman-teman yang nonton video ini mungkin masih ragu lah, kan agak traumatis juga ya di Suicide Squad 2016 itu ya. Bahkan bisa nggak sih redeem atau menebus dosa gitu kan. Padahal sebenarnya nggak banyak juga dosanya, cuman ya nggak jelek-jelek banget gitu banget sebenarnya. Cuman memang ada beberapa lubang-lubang yang agak gitu ya. Nah, tapi salah satu khasnya James Gunn ya jelas lah ya, kalau teman-teman nonton Guardian Galaxy kan itu soundtracknya kan. Nah, apa namanya, pemilihan soundtracknya bagus ya? Bagus Pak, walaupun sebenarnya versi 2016 nggak jelek-jelek juga kan. Kalau teman-teman tahu kan yang terkenal tuh itu dari band apa? 21 Pilots Hitons itu kan. Itu ikonik juga ya. Ikonik juga, dan kan mungkin dulu satu lagu itu yang akhirnya mendefinisikan sebuah film. Tapi kalau teman-teman udah nonton lagi-lagi GOTG ya, itu kan sampai ada playlistnya gitu kan. Itu literally dipilih, dikurasi dengan sangat baik lah dari awal sampai akhir. Di sana kita nggak cuma nonton visual atau jalan ceritanya kita nikmati, ternyata musik ini bisa kita dengarkan dengan enak gitu kan, sampai akhirnya nostalgia lagi gitu. Nah, itu kalau nggak salah ada tease-nya dari trailernya yang pertama yang Red Band kalau nggak salah, itu pakai lagu Steely Dan Band judulnya Dirty Work. Bayangin judulnya aja udah mendeskripsikan kan ya gitu. Jadi misalnya itulah hebatnya James Gunn itu, mungkin dia punya apa ya, punya tangan dingin atau punya visi atau punya apa pengetahuan musik gede, jadi dia bisa kayak nyomot lagu ini masukin sini, jadi kayak untuk momen tertentu, untuk kejadian tertentu atau scene tertentu bisa pas. Nah, moga-moga nih kan kita juga belum nonton, moga-moga dia bisa menggunakan craftnya yang dia mungkin nggak sering sih ya, dia pernah pakai dengan baik, dengan mulus di film The Suicide Squad 2021 ini. Iya. Dan selain itu juga kita nggak bisa melepaskan perhatian kita dari
karakternya. Nah, karena kan memang balik lagi ke di trailer tadi kita ngelihat kok menarik juga nih ada beberapa tokoh-tokoh nih yang kayaknya seru nih kalau buat ditonton gitu ya. Walaupun sebenarnya bagi kita yang baca komik, kita juga nggak tahu sebenarnya karakter itu apa gitu. Dan yang dipilih juga yang aneh-aneh gitu. Aneh ya. Nah, kan tadi kita udah sebut yang udah pasti muncul. Udah pasti muncul. Nah, ini tuh sebenarnya benar-benar pendatang baru lah gitu kan. Dan bisa dibilang James Gunn memakai 3 fasilitas dari dia pernah kerja di studio sebelah gitu kan. Satu ya King Shark dia menggunakan format yang sama dengan Groot. Nah, disuarakan oleh Sylvester Stallone. Nah, Sylvester Stallone pernah main di Guardians of the Galaxy juga kan, yang kedua kalau nggak salah. Jadi istilahnya minta tolong jasanya, ya nggak akan mau bilang nolak kan istilahnya gitu kan, maulah. Nah itu King Shark itu tuh absurd banget sebenarnya kalau kita ngeliat. Hiu gede, gendut gitu aneh banget. Iya kan maksudnya itu gue yakin itu bakal jadi salah satu ikonik di film itu. Bisa dibilang mungkin nanti plus toys-nya banyak banget lah itu. Merchandise-nya itu kelihatan banget tuh. Ya pasti keputusan bisnis banget lah. Nah, terus ini aneh-anehnya kayak misalnya apa ya? Dia ngambil juga ada karakter tahu nggak yang main di WWE itu idola kita semua waktu kecil. You can see me gitu kan. John Cena gitu kan. Dia jadi Peacemaker. Nah ini aku bingungnya kan ini kan penjahat semua itu ya. Kenapa namanya Peacemaker? Apa sih itu Peacemaker? Iya itu balik lagi ke absurdan ini. Absurdan jadi kayak kontradiktif gitu kan. Dan pasti lucu banget lah. Dan pasti aku yakin pasti dia akan ngelakuin special move-nya gitu kan. Iya pasti. Biasa gitu kalau ada karakter-karakter yang diperankan oleh atlet-atlet WWE pasti ada diselipin gerakan-gerakan choke slam atau enggak apa Jerman suplex gitu-gitu. Putus sinematik gitulah gitu. Tapi moga-moga John Cena bisa mengulangi kesuksesan Dave Bautista gitu kan di Guardians of Galaxy kan. Lagi-lagi WWE ya, bener-bener banyak kesamaan. James Gunn emang kampret sih. Dia sebenarnya tenang, bukan copy ya. Ini kita mau memastikan dia hanya memakai istilahnya formula-formula atau karaf yang dia udah pernah pakai di karya sebelumnya untuk karya yang akan datang ini. Terus habis itu nah ini dia juga ngambil mungkin ya ini mah mungkin bagi orang yang baca kayak ada red catcher gitu, kayak orang yang bisa berkomunikasi dengan tikus ya. Tikus gitu. Aneh. Fungsinya apa itu? Kenapa harus ada red catcher gitu kan? Tapi di sini kalau aku sih ngelihatnya karakternya kan perempuan ya. Yang meranin orang Brazil atau Portugis gitu. Jadi dia hanya bisa komunikasi dengan tikus itu kan. Jadi kayaknya pasti adalah fungsinya kali ya, mungkin ada role-role yang ternyata krusial. Kita nggak tahu ya. Kita kan siapa tahu kayak dikiranya karakter sampingan ternyata bisa aja kan dapat menarik perhatian gitu kan. Terus satu sisi ada lagi dia masukin karakter ini juga aku bingung, Polka Dot Man gitu. Gue baru denger sih Polka Dot Man. Itu maksudnya apa sih? Yang meranin David Dalmatian, kalau temen-temen tahu dia yang di Ant-Man, dia meranin Polka Dot Man. Gunanya apa? Polka Dot Man gitu, bajunya juga udah absurd gitu kan. Nah, itu saya hebatnya James Gunn tuh mungkin bisa ngambil sisi-sisi terdalam, terpencil, terpojoknya komik, diambilnya karakter-karakternya gitu. Iya. Yang tidak nyangka untuk dieksplor ya. Dieksplor gitu kan. Ya itu sih kudusnya. Berarti kalau itu baca semua komik berarti itu ya. Ya, riset sama. Ini sih sebenarnya ada ini ya, kedekatan emosional karena karakter ini cukup famous juga, dan khususnya di Guardians of Galaxy Part 2 sedih juga ya. Si Michael Rooker. Ini si Yondu. Iya. Nah, dia kan dia tuh kalau nggak salah meranin karakter siapa sih namanya di sini teh? Jadi Savan namanya teh kan ya. Jadi Savan, dan kalau penggemar Walking Dead saya. Si Dega gitu kan pasti tahu banget lah Michael Rooker. Dia selalu dapat karakter-karakter yang unik ya. Dan dia berhasil gitu ya. Bagus. Jadi moga-moga sih ada kejutan juga, dan dengan tadi kita sebut warisan dari film-film sebelum ini, karakternya udah kuat nih si Harley Quinn nih kan. Moga-moga makin matang di sini, sama dengan squad yang baru, dengan squad yang lebih nyeleneh lagi ini, bisa bikin film yang fresh terus fun juga gitu. Karena entertaining karena di situasi seperti ini tuh kita butuh hiburan gitu. Jadi sana udahlah pasti lupakan sejenak lah di sana gitu kan. Kita kembali lagi dengan
serunya di bulan 8 ini, bulan Agustus ini, moga-moga sih bisa maju ke depannya untuk karakter-karakter dari superhero lainnya bisa digali lagi. Iya. Kayak contohnya siapa menurut lu perlu dapat porsi lebih? Kalau ngelihat dari konsepnya yang ditawarkan di film itu ada karakter satu yang kita mungkin belum sebut. Kalau teman-teman udah pernah nonton Doctor Who, itu Peter Capaldi, kalau nggak salah dia meranin Doctor Who yang kedua atau yang ketiga, dia jadi The Thinker juga di film ini. Nah, ini minim info gitu, tapi moga-moga bisa digali lebih gitu ke depannya. Siapa tahu The Thinker punya kekuatan yang mungkin udah levelnya Justice League gitu kali ya. Cuman mungkin ditahan-tahan, atau mungkin ini emang mungkin Peacemaker bisa aja digali ya. Kan John Cena juga kan lumayan ya nyentrik mungkin ya itu sih kadang kayak gitu-gitu. Jadi ada spin-off kalau di Suicide Squad 2016 bisa menghasilkan karakter badut wanita bernama Harley Quinzel itu. Siapa tahu dari Suicide Squad 2021 ini ada karakter-karakter yang dari antah dunia antah berantah kita nggak tahu, bisa aja juga digali dan ya lebih baik lagi sih, siapa tahu bisa menguntungkan gitu kan, seperti Harley Quinn gitu. Dan siapa tahu juga bisa menambah Joker juga kan. Nah ini sebenarnya satu alasan kita juga membahas Joker kemarin sama Suicide Squad sekarang, karena kan masih ada benang merah Joker itu ya, bahwa kan sebenarnya Joker juga bisa dibilang prince-nya ya, pangerannya. Mungkin dia nggak benar-benar sampai diikutan di squad itu, dia punya kelas sendiri kan. Moga-moga sih dengan udah sekarang dunianya si World of DC ya sekarang nyebutnya udah makin solid dengan beberapa film yang udah bisa dibilang bagus kayak Aquaman, Shazam, terus kemarin Zack Snyder Justice League Cut itu. Moga-moga bisa lah dimasuk-masukin lagi lah kali ya. Ini mah harapan fans ya, harapan fans diwakili kami gitu, mungkin bisa aja Joker bisa dimasukin lagi. Mungkin ada hubungan-hubungan yang mungkin dulu di film 5 tahun lalu itu ada yang mungkin masih ada plot hole-nya gitu kali ya. Jadi untuk melengkapi lubang-lubang yang tidak terisi. Ya, soalnya karena waktu itu jujur Joker porsinya jadi malah kurang kan ya. Padahal dari materi-materi promosi walaupun trailer kayak banyak banget itu kan. Tapi pas saat nonton film loh, kok yang muncul di trailer ya ternyata itu semua adegan Joker gitu kan. Iya kan, jadi kayak itu yang membuat banyak orang kecewa juga dan mempertanyakan Jared Leto tuh pantas nggak meranin Joker. Itu sudah kita bahas di video sebelumnya, kita tonton aja. Ya, jadi misalnya moga-moga sih ada sebuah benang merah, memang nggak harus sampai terintegrated benar-benar mengaruhi, karena sebenarnya film terintegrated juga kan ada plus dan minus, tapi kadang kalau kita bisa bikin film solo bagus seperti kemarin Joker yang standalone gitu kan tidak ada hubungan dengan yang lain-lain, mungkin bisa bagus tapi dibikin dengan sepenuh hati gitu kan. Misalnya gitu. Moga-moga sih dari hal-hal yang bisa dibilang remeh-temeh atau yang fun gini bisa jadi kedepannya tuh berpotensi gitu kan. Karena DC juga ini pelan-pelan mungkin ya. mulai menata fondasi ceritanya gitu. Mulai organis secara organis, jadi udah mulai nggak asal tempel asal masukin karakter, karena kalau gitu kan kedekatan penonton emosional kan kurang ya. Tidak kayak toko sebelah gitu. Tingkat toko sebelah, jadi misalnya untuk sebuah jalinannya lebih enak kalau dibikinnya kayak sekarang. Jadi misalnya temukanlah formula kamu sendiri gitu kan. Karena formula yang dipakai di toko sebelah belum tentu bagus untuk dipakai di toko sendiri gitu kan. Iya. Ya udah itu aja, maksudnya kita pengen bahas ini karena excited. Menunggu film ini muncul gitu. Film ini bisa dibilang setelah 2020 nggak ada film superhero sama sekali. Mungkin bukan film superhero sih, comic book movie lah ya. Lebih tepat seperti itu ya. Jadi setelah nggak ada comic book movie selama tahun 2020, akhirnya dahaga itu terbalaskan gitu kan. Iya. Ya itu sih, moga-moga dengan ulasan kami ini walaupun agak menerka-nerka memprediksi, tapi dari pengalaman kami nonton feature sebelum ini kan bisa dan melihat kreatornya, karakteristiknya, case-nya gitu kan. Moga-moga bisa memberikan sebuah informasi ke teman-teman penonton ini bahwa ini loh layak ditunggu, layak dinanti. Moga-moga sih ya situasi normal kita bisa nonton di bioskop kan. Mantap. Iya.
cukup kayaknya cukup untuk konten kali ini. Teman-teman jangan lupa komen kalau ada yang mau komen di bawah. Iya. Share juga, subscribe juga buat teman-teman kami yang subscriber, teman-teman kami tolong komen ya. Tolong komen ya. Like apa bebas lah. Iya. Bantu lah, dibantu. Ya bantu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.